Oke, sudah mulai recordnya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial Matfish 3 ke-1, ya, tutorial perdana ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, teman-teman, jadi ya bisa dilihat di papan bahwa kita akan membahas tentang fungsi gamma, fungsi beta, latihan soal beserta kuis. Ya. Oke, jadi karena di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin hanya makan waktu paling lama 5 menit. Ya. Jadi ceritanya, singkat cerita, karena kelasnya ini, karena kelas B itu biasanya cuman ngasih ujian ya, jadi enggak. Jadi kalau sepengalamanku tahun lalu itu di kelas B tidak pernah ada tugas atau kuis. Ya, jadi hanya ujian. Dan di situ yang menjadi persoalan adalah kalau misalkan nilai ujian itu dalam tanda kutip ya kurang memuaskan, ya maka ya udah langsung nilai akhirnya langsung benar-benar kena gitu. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Edi untuk tutorial ini menjadi suatu poin penilaian. Ya, tentu saja karena sudah jadi poin penilaian, saya tidak bisa sembarangan. Jadi saya tidak ingin ada peserta yang masuk kemudian absen terus habis itu left. Jadi seperti tidak ada tanggung jawabnya gitu ya. Padahal kan kita sama-sama udah dewasa ya. Itu masa sih masih bersikap apa ya kanak-kanakan gitu, cuman datang ambil untung kemudian pergi. Ya jadi itu makanya saya membuat macam kontrak harapannya bisa ya bisa kita sama-sama menjalankan. Jadi yang pertama tutorialnya itu 3 kali sebelum UTS dan 3 kali sebelum UAS ya, dan dilaksanakannya setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Itu pada minggu ketiga, minggu ke-6 dan sebelum ujian. Berarti sekarang kita minggu ketiga ya. Berarti nanti 3 minggu dari sekarang akan ada tutorial lagi ya. Dan nanti sebelum ujiannya ini menyesuaikan jadwal ya. Menyesuaikan jadwal mungkin H-1 bisa H-1 bisa H-2 ya. Kita lihat saja nanti akan saya infokan ke grup. Dan di sini presensinya itu setelah saya pikir-pikir lagi ya, saya juga ingin ya kemarin memang sempat saya bilang bahwa presensinya full dari kuis, tapi setelah saya pikir-pikir bagaimana kalau misalkan ada yang ikut kuis saja tapi nggak datang ke kelas, kan kasihan toh sama yang datang gitu. Maka saya juga memutuskan untuk menghargai effort teman-teman yang udah hadir di kelas. Gitu. Jadi di sini saya akan berikan poin 100% untuk yang hadir dan mengerjakan kuis. Ya. Sementara itu kalau misalkan sakit atau izin, ya izin yang jelas ya maksudnya itu dan mengerjakan kuis maka saya akan berikan 75%. Nah, kalau misalkan dia tidak ada kabar ya, dan tapi dia mengerjakan kuis kasih 50%. Berarti saya anggap setengah hadir. Nah, lebihnya bisa dilihat kalau hadir di Zoom tapi tidak kerja kuis 30%, sakit atau izin tapi tidak mengerjakan kuis ya 15%. Dan kalau misalnya tidak ada kabar dan tidak mengerjakan kuis ya udah berarti anggapannya sama dengan tidak hadir. Itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan nih ini sebenarnya saya menggambarkan personality dari mahasiswa ya. Biasanya ini kayak gini. Yang pertama antara dia rajin banget gitu, maksudnya ambis banget, rajin hadir tutorial, rajin kerja kuis ya. Ya ini masa yang idealnya seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa yang pertama. Tapi kalau misalkan nggak bisa, misalnya ada urusan kepanitiaan, organisasi atau sebagainya, ya berarti yang ke B. Yang ke B berarti dia misalkan nih Budi sama Cynthia, mereka organisasinya sama. Tapi bedanya apa di sini? Mereka yang satu izin, yang satu nggak izin. Jadi Budi izin, Cynthia nggak izin. Nah, bisa dilihat perbedaannya seperti ini. Ya. Kemudian Denny ini lebih sibuk lagi dari mereka berdua. Dan kadang izin, kadang juga lupa. Tapi dia konsisten ngerjain kuis. Ya. Dia konsisten ngerjain kuis. Maka dia nilainya segini. Ini rekapnya ya. Dan Erin, nah ini
sibuk juga, tapi dia bedanya adalah dia hampir tidak pernah izin gitu. Kalau misalnya dia berhalangan, dia tidak izin, dan kadang juga suka lupa ngerjain kuis gitu. Dan yang terakhir, ya, tipe yang terakhir adalah tipe yang tanda kutip ya lah ya, hanya datang ketika menjelang ujian dan nggak pernah ngejar kuis. Jadi seperti itu ya, bisa dilihat nanti. Dan ini untuk teman-teman karena di sini banyak angkatan 20, ini juga berlaku untuk Inpar 1 besok ya. Oke, jadi mohon dicatat ini juga berlaku untuk Inpar 1. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalnya teman-teman nggak bisa hadir, mendingan itu izin. Pertama itu izin. Yang kedua adalah kerjain kuis. Itu. Ya, saya masih menghargai effort teman-teman. Di sini yang penting ngabarin kalau ada apa-apa dan ngerjain kuis. Itu. Oke, yang keempat, harap untuk aktif saat berdiskusi. Ya, entah mungkin saya bertanya gitu, tolong dijawab. Kalau misalnya tidak dijawab, misalnya saya tanya sudah ngerti atau belum, kalau misalnya tidak dijawab sampai hitungan 5 ya udah, berarti saya anggap paham. Ya boleh bertanya melalui on mic atau kolom chat ya. Saya selalu pantau ini. Kemudian catatan akan di-share setelah tutorial melalui grup WA dan PJ Tutor Himavi. PJ tutornya adalah Mas Farhan. Ya. Bagi yang hadir ya sudah. Jika memiliki pertanyaan silakan hubungi melalui WA atau email. Dan terakhir ya selamat menikmati tutorial. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi. Jadi pertama kita bahas tentang fungsi gamma. Tentunya saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, atau sampai menurunkan atau membuktikan. Ya, karena di kelas sudah dilakukan ya, sudah dilakukan di kelas. Jadi saya di sini straight to the point, itu yang penting-penting. Nah, jadi yang pertama bentuk integral dari fungsi gamma ada sebagai berikut, ya. Jadi adalah integral dari 0 sampai dengan tak hingga x pangkat p-1 e pangkat min x dx dengan p harus lebih besar dari 0. Oke. Kemudian bentuk faktorialnya, jadi ini adalah gamma n, itu sama dengan n-1 faktorial. Atau gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Ya, silahkan teman-teman pilih bentuk mana yang lebih disukai gitu. Kalau saya sih biasanya milih yang pertama, yang lambda gamma n. Saya biasa suka pilih yang pertama karena lebih enak ya. Gitu. Tapi terserah sih mau pilih yang mana sama aja. Kemudian fungsi rekursi, ya ini bisa diturunkan dari persamaan kedua ya. Jadi akan diperoleh gamma n plus 1 itu sama dengan n dikali gamma n. Nah ini tiga persamaan ini sangat penting ya. Jadi tolong untuk dihafal, ya diingat-ingat gitu. Oke, berikutnya langsung ke contoh soal ya teman-teman. Yang pertama, use the recursion relation. Jadi ini saya ambil dari buku Boas ya. Oke, ada yang on mic? Sorry. Ada pertanyaan? Oke, belum ya. Nah, ini saya ambil dari buku Boas ya. Nah, ini gunakan relasi rekursi dari ya, yang ini ya, maksudnya bersama nomor 3. Dan ya ini maksudnya adalah what happened there? Ada apa itu? Ada yang mic-nya bocor. Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi ya kita gunakan fungsi rekursi ini untuk menyelesaikan soal. Jadi yang pertama ya kita kerjakan bareng-bareng ya. Itu 2. Oke, jadi ini misalnya gamma 2/3 dibagi sama gamma 5/3. Oke, supaya lebih enak ya, saya akan drag ya. Ini saya copy, ini saya paste ya. Jadi ini adalah fungsi rekursi ya. Oke, ini ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja kalau saya sih mencari angka mana yang paling kecil gitu ya. Cari angka yang paling kecil, ya
Antara 2/3 sama 5/3 yang mana lebih kecil? Jawabannya 2/3 ya. Oke, jadinya saya akan menjadikan, saya tulis dulu 2/3. Nah, sekarang yang bawah. Nah, saya akan berusaha menjadikan dia 2/3. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, ya, ini kan 5/3 itu sama dengan apa? 2/3 tambah 1, ya kan? Nah, jadinya apa nih? Coba saya minta tolong salah satu, boleh membantu saya jadinya apa yang di bawah? 2/3 gamma plus 1. 2 2/3 gamma, gamma, ya kan? 2/3. 2/3. Nah, ini ya, sesuai dengan ini. Berarti di sini, oke. Jadi di sini yang N jadi N apa? Nah, ini N. N plus 1 sama dengan N gamma N. Yang jadi N apa? Yang ini ya. Ini N. Ya, ini N. Maka jadinya ada ini N, gamma N. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa dicoret nggak? Bisa Mas yang atas sama bawah. Ya, yang gamma ya. Berarti gamma 2/3 sama gamma 2/3 bisa dicoret. Hasilnya adalah berapa ini? 3/2. 3/2. Oke, terima kasih. Siapa yang bantu saya menjawab tadi? Saya catat dulu namanya. Anggi Mas. Siapa? Anggi Mas. Anggi. Oke, Anggi ya. Oke, note. Oke. Next, kita lanjut ke yang berikutnya. Kelima. Oke, yang ini ya. Sekarang lebih kompleks sedikit. Aku ganti warna ya. Di warna dulu. 5. Ya, jadi ini gamma setengah. Gamma 4. Sama 9/2. Oke. Sekarang di sini ada gamma bilangan bulat. Jadi saya butuh satu sifat lagi gitu ya. Saya butuh satu sifat lagi. Misalkan saya ambil saja yang ini. Saya ambil yang ini. Saya taruh ke sini ya. Jadi ini ada bekalnya kita. Ini ada bekalnya kita. Oke, jadinya kira-kira ini bagaimana? Ada yang punya ide nggak? Harus diapain? Yang bawah diubah Mas. Biar Betul. supaya menjadi kecil jadi gamma setengah. Oke, betul ya. Jadi kita ubah yang pecahan ya. Biasanya kalau ada gamma-gamma kayak gini, saya lihat yang pecahan dulu. Nah, di sini kan ada dua pecahannya. Nah, sekarang saya bandingkan. Mana sih yang lebih kecil gitu kan. Yang ternyata yang lebih kecil adalah setengah ini ya. Gamma setengah. Maka saya akan berusaha menjadikan 9/2-nya jadi setengah. Oke. Jadi 9/2 itu kan sama dengan apa? 1 tambah 7/2, ya kan? Itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 5/2. Sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3/2. Sama dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah setengah. Itu kan logikanya. Nah, supaya saya nggak mau menulis panjang-panjang ya. Kalau ini nanti kan jadinya apa? 7/2, lambda 7/2 sama dengan 7/2 kali 5/2 lambda bla bla bla. Ya saya pakai logika kayak gini ya. Nah, jadi ini akan sangat membantu kita. Bagaimana membantunya? Jadi seperti ini. Jadi di sini saya tulis lambda setengah ya, saya diamin. Kemudian ini lambda 4-nya saya diamin juga. Yang di bawahnya yang kita ubah. Nah, di sini 1 1 1 1. Nah, otomatis hasil terakhir pasti lambda setengah di sini. Nah, ini lambda setengah. Kemudian dia akan beranjak gitu. Jadi di sini setengah, kemudian beranjak lagi 3/2, kemudian beranjak lagi 5/2, beranjak lagi 7/2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan berapa nih? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi biar lebih enak gitu. Atau misal teman-teman kayak udah nggak mau kayak gini, nggak mau panjang lebar. Nggak mau panjang lebar misalkan. Teman-teman pingin langsung, berarti 9/2 itu kan sama dengan 4 tambah setengah, ya nggak? Nah, 4 ini, ya ini jadi
4 ini jadinya adalah, nah ini jumlah ininya. Nah, ini 4 kali. Mulainya adalah dari ininya, dari N-nya. Berarti setengah, 3/2, 5/2, 7/2. Oke, Teh, ada yang unik? Ada apa? Oke, kita lanjut ya. Jadinya berapa ini? Halo? Ada yang bisa bantu? Berapa ini? Ada yang bisa dicoret nggak? Lambda setengahnya dicoret. Terus setengahnya dicoret, kemudian Kemudian lambda 4-nya pakai rumus yang N-1 faktorial. oke, jadinya berapa? Jadinya 3 faktorial Oke, 3 faktorial. dibagi Berapa nih? itu 105/16. Oke, 105/16. Oke ya. Oke, ini saya kasih dulu ini. Nah, supaya nggak bingung nanti. Nah, ini ya, saya kasih cuk nih. Oke, terus 3 faktorial itu berapa sih? Berapa nih? 6 ya? 3 kali 2, Mas. 3 kali 2, 6 ya. Berarti 6 kali 16/105. Ada ya? Ini hasilnya kita. Oke. Tadi siapa yang membantu? Mega, Mas. 3. Oke. Sama siapa lagi satu? Lutfi, Mas. Siapa? Lutfi. Lutfi. Oke, Lutfi. Oke. Ya, ini ya untuk contoh soal. Nanti yang lain bagaimana? Ternyata mirip-mirip ya. Jadi ini kita sudah selesai, ini sudah selesai. Nah, yang lain ini mirip-mirip. Berarti oke, kita skimming aja, kita nggak nulis panjang lebar, kita skim. Oke, kira-kira nomor 3. Kira-kira yang mana kita sederhanain? Ini harus diapain nih? Ini harus diapain? Nomor 3. Disederhanain 8/3-nya, Mas. Oke, 8/3 ya. Berarti ini disederhanain ya. Ganti warna. Merah ya. Nah, ini disederhanain. Ini jadinya berapa? Jadinya kan 2/3 tambah 2. Ya kan? Kalau yang ini, yang nomor 6, bagaimana? Pakai faktorial. Nggak usah. Ini kan tinggal 2 plus 8. Iya nggak? Oh iya. Ini kan 2 plus 8. Ya, jadi bisa dipakai di bilangan bulat, jadi nggak harus. Jadi singkat nih, jadinya berapa nih? Jadi kan 9 kali 8 sama 8 kan sama 8. Berarti jadinya berapa? 72 kan? Nah, itu. Bisa dipakai ini. Jadinya ini 72. Ini berapa ya nanti hitung ya. Kalau yang ini berapa? Bagaimana nih? Yang nomor 4. Ini 12/5 sama dengan 2/5 tambah berapa? Tambah 2 ya. Oke, tambah 2. Kemudian yang ini 7/4, berarti kan 3/4 tambah 1. Itu ya, nanti silakan dicoba. Next. Nah, ini PR dari kelas kan ya. Ada ya PR kayak gini. Ini disuruh mengubah ke gamma ya. Ya enggak? Tolong dikonfirmasi dong salah satu. Iya, Mas. Iya, Mas. Oke, gamma ya. Oke, sekarang gimana caranya gitu kan. Oke, jadi begini. Ingatlah kembali kalau fungsi gamma itu, ya saya di sini copy paste dulu. Ini aduh, dia suka lagi. Copy paste. Oke, jadi ingat kembali fungsi gamma ada seperti ini. Sebelum mengerjakan soal kita lihat dulu bentuk aslinya tuh kayak gimana gitu loh. Nah, ini kan berarti di sini ada apa? Ada E pangkat min X. Di sini ada E pangkat min X, di sini ada X pangkat T min 1. Tapi di sini kurang kan? Di sini adanya T ln 1/2T. Nah, kita di sini, saya mau misalkan. Di sini kita ambil soalnya pemisalan. Ya, ini misalkan saja bahwa T itu sama dengan E pangkat min X. Ya, gitu ya. Kenapa saya mengambil pemisalan ini? Yang pertama adalah karena saya butuh fungsi E pangkat min X. Yang kedua adalah karena
len E, nanti len E bakal hilang len-nya, len sama E-nya bakal hilang, jadinya sebuah misalnya T pangkat sekian. Nah, jadi makanya saya ambil seperti itu. Misalnya kita ambil seperti itu. Ya, dari apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian sudah sampai sini, ya kita harus ini ya cari DT-nya. Nah, kita ingin mengubah keseluruhan variabel di integral ini. Berarti DT sama dengan apa? Ada yang bisa bantu? DT sama dengan apa-apa dx. Min E pangkat Min E min pangkat X dx. ya dx, betul. Kemudian setelah kita cari dt, ini kita ubah jadi dx ya. Kita mau ubah ini jadi dx. Nah, maka kita oke. Jadinya apa? Jadinya dx sama dengan ya min dt sorry Saga. Udah benar kok, udah benar. Ya, karena kita mengubahnya dt. Oke, karena dt-nya mau ubah jadi dx, maka ininya batasnya jangan lupa. Batas. Ya, seringkali itu orang kalau ngubah ini tapi nggak ngubah batas itu ya salah ya. Oke, karena batasnya kita punya batas atas sama batas bawah ya. Batas atasnya T sama dengan 1, batas bawahnya T sama dengan 0. Ya, kita tinggal substitusi ke sini. Berarti bagaimana jadinya? Ya, kalau misalnya T sama dengan 1, berarti kan jadinya 1 sama dengan E pangkat min X. Ya kan? Nah, berarti berapa nih? Berarti X-nya berapa? X-nya tak Nol. hingga. 0 Mas. Nah, nol. 0 atau tak hingga? 0 atau tak Nol. hingga? 0. Nah, 0 ya. 0. Apapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1 gitu. Kemudian kalau ini 0, berarti kan 0 sama dengan E pangkat min X. Nah, ini berarti kan 0 sama dengan seper E pangkat X. Jadi kira-kira X-nya berapa? Tak hingga Mas. Hingga. Nah, tak hingga ya. Karena kan 1 bagi, kalau E pangkat tak hingga jadi tak hingga. 1 bagi tak hingga kan jadinya mendekati 0. Yaitu limit ya. Oke, kita sudah dapat batas atas sama batas bawah yang baru. Ya. Oke, jadi batas atas yang baru adalah 0. Batas bawah yang baru adalah tak hingga. Ya jangan terbalik ya, mentang-mentang ini tak hingga terus taruh di atas. Ya kita lihat ini sumbernya dari mana. Kalau ini sumbernya dari atas, ya berarti batas atas. Kalau ini sumbernya dari bawah, ya berarti batas bawah. Ya jangan dibalik dulu. Ya. Oke, jadi sekarang kita substitusi T-nya. T-nya adalah E pangkat X len, len seper 2 kali T-nya adalah E pangkat min X. Oke. DT-nya adalah min E, min X, dx. Ya, di sini ada yang bisa kita sederhanain ya. Yang pertama adalah saya nggak suka, karena saya nggak suka ya tak hingganya ada di bawah sedangkan nolnya di atas, saya bisa tukar batas atas dan batas bawah. Jadinya apa? Jadinya dikali sama min 1. Ya. Kalau misalnya kita tukar atas dan bawah itu kali min 1. Oke, jadinya seperti ini, len. Oke, berarti ini E pangkat min X ya, berarti ini adalah len E pangkat X per 2 ya. Ini adalah min E min X dx. Nah, di sini kan sama-sama ada min, kita bisa hilangkan. Kemudian di sini ada len. Ya, len A per B. Berarti kan ini kita bisa ubah jadi apa? Jadinya kan len, nggak bisa. Kalau dikurangin baru bisa. Udah, kita diemin. Jadinya adalah ya berarti ini kan jadinya lambda tak hingga. Dan ini E pangkat min 2x ya kan, karena dia ada E pangkat min X, jadi E pangkat min 2x. Oke, len-nya bisa ya, jadinya ada ini ya, len E pangkat X dikurang len 2 ya. Oke, ini berdasarkan sifat len ya. Kemudian ini dx. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau masih jelas? Masih jelas, Mas. Masih jelas ya. Berikutnya kita tinggal bagi, karena ini ada 2 suku, kita bisa pecah integralnya ya. Nah, ini E pangkat min 2x. Oke, len EX berapa nih? Len EX berapa? Halo? X ya. X dx dikurang sama len 2. Ini karena cos atas saya bisa tarik keluar. Sehingga E pangkat min 2x dx. Oke, ini kita sudah dapat ini. Ini berapa? Oke, saya copy dulu. Copy. Oke, saya
Next. Ya, ini ya. Saya copy ke sini, halaman baru. Ya, sama karena kita butuh sifat ini ya. Kita butuh sifat ini, saya copy juga yang ini. Next. Nah, ya, saya sudah dapat apa yang kita butuhkan. Oke, kita lihat sekarang di yang pertama. Di integral yang pertama yang ini ya. Kita lihat yang ini dulu. Oke, kira-kira menurut teman-teman ini sudah sesuai belum sama syarat ini, syarat fungsinya? Kira-kira sudah sesuai belum? Hampir, tapi yang pangkatnya min 2x. Betul. Misalkan. Betul sekali. Jadi gini ya, maka kita harus jadikan pangkat ini jadi satu variabel tok. Kita nggak mau 2x di sini, berarti kita bisa ngambil pemisalan. Berarti misalkan saya y sama dengan min 2x, gitu kan? Y sama dengan 2x. Karena kita butuh min sesuatu ya. Berarti apa jadinya? dy sama dengan 2dx ya. Y sama dengan 2dx. Kemudian batas atasnya berarti kan dari x sama dengan tak hingga. Karena ini perkalian biasa ya, berarti linear ya. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, y-nya juga jadi 0. Ya, maka ini jadinya adalah gamma infinite, ya, batas integral dari 0 sampai infinite. Maka ini jadi pangkat min y. X-nya jadi apa? Y per 2 ya, karena dari sini ya. Dari sini, oke, saya sebelum ke sini biar nggak bingung, nanti saya ubah dulu, gitu kan, jadinya ada x sama dengan y per 2, di sini dx sama dengan dy per 2. Nah, gitu ya, biar lebih enak. Jadi kita tinggal substitusi, dx-nya berapa? dy per 2. Nah, sekarang berikutnya, yang ini. Berarti ln 2, ya udah, ln 2. Kemudian integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini kan bisa kita langsung selesaikan ya. Hasilnya berapa ini? Berapa nih? Pangkat min 2x dx diintegralin jadinya apa? Jadinya min setengah pangkat min 2x. Ya enggak? Ini tak hingga, ini 0. Ya kan? Coba dikonfirmasi benar atau enggak ini? Nah, oke. Ya, harusnya benar ya. Oke, jadinya berapa nih? Oke, saya samain aja warnanya. Kok sisi kanan warna hijau semua ya, biar nggak bingung. Ln 2 kali. Oke, jadinya berapa nih? Jadinya, oke, yang kita lihat cuman ini ya. Kita cuma lihat yang ini. Ya, karena ini min setengahnya konstanta. Berarti kan ini jadinya ada pangkat min tak hingga dikurangin pangkat 0. Berarti jadinya apa? 0 min 1 ya kan? Ini sama dengan min 1. Berarti ini jadinya sisi kanan ini adalah min 1 kali min setengah kali ln 2. Ya, gitu. Oke, yang sebelah kiri, ya ini jadinya apa? Ini 1/4, ya, integral 0 sampai dengan tak hingga pangkat min y dy. Ya, ini dikurangin sama ini ln 2 min setengah, berarti setengah ln 2 ya. Ya, seperti ini. Itu sama dengan berapa nih? Oke, ini apakah sudah memenuhi yang ini dulu? Yang ini apakah sudah memenuhi fungsi gamma? Udah. Udah, hasilnya berapa? Ya, 1/4 kali gamma berapa? Gamma 1. Kenapa bisa 1? Gambar 2 bukan, Mas. Oh, 2 min 1. 2. Nah, hati. 1, Mas. Yo, Enggak, 1 2. 2 nggak sih? Oke, Kan ini Y Dua. berapa? Ini Y-nya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Iya. Nah, sekarang lihat ini. Berarti kan ini Y pangkat P min 1 sama dengan Y pangkat 1. Berarti P min 1 sama dengan 1. P-nya sama dengan 2. Wah, ya. Maka jadinya gamma 2. Dua. Nah, gamma 2 tambah dikurangin sama setengah ln 2. Ini bisa disederhanain nggak? Ya, ini tinggal teman-teman masukin aja 4 kali berapa? Gamma 2 itu berapa sih? 2 min 1 ya 1 ya. Berarti 1/4 min setengah. Oke. Jawabannya itu. Ada pertanyaan?
Permisi Mas, bukan mau Ya, nanya tapi boleh ke slide sebelumnya nggak? Ada yang ketinggalan saya tadi. oke, boleh, boleh. Oke, monggo, yang mana? Sudah Mas, makasih. Oke, sudah ya. Oke, tadi yang bantu saya jawab siapa saja? Apakah masih Anggi, Mega, Lutfi? Ayum, Selain Mas. itu, ya, siapa? Ayum. Ayum. Oke. Oke ya. Kita, kita lanjut. Nah, ini contoh soal. Ya, tentu saja kita nggak akan bahas semuanya ya, karena nanti waktunya nggak cukup. Tapi ya, oke. Coba deh nomor 8 dulu. Kita udah belajar fungsi gamma ya, sampai sampai bosan ya. Kayak gini, aku copy paste ke halaman selanjutnya. Oke, ini sudah. Oke, saya coba ini. Ya, saya ambil juga ini ya. Ambil juga ini. Sebentar. Nah, ini ya, saya ambil nih. Saya akan contohkan mungkin 2 saja ya. Yang satu yang sudah jelas, atau mungkin 3. Oh, masih agak lama ya. Udah 3. Jadi saya ambil nomor 8. Kok enggak? Kok hilang? Apa? Nah, ini X 2/3. Oke, sorry, keputus ini soal saya sudah masuk belum? Udah, Mas. Udah, Mas. Ya, oke. Mohon maaf ya, keputus. Tadi saya sampai mana ya? Udah sampai ini belum? 8, 14, 11 ini. Udah. Udah ya? Oke, jadi kita masuk nomor 8. Ya, ini dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya, X pangkat 2/3, E pangkat min X, dx. Ini sudah memenuhi kaidah fungsi gamma atau belum? Udah. Sudah, oke. Berarti kita bisa langsung cari gamma berapa. Ini bagaimana nih? Berapa gamanya? Apa di dalam ini? Ya, kalau bingung, 5/3. ya 5/3 ya, tinggal ditambah 1 ya. Berarti kan ini apa ini logikanya? Logikanya kalau bisa mendefinisikan dalam bentuk lain gitu kan. Berarti ini gamma dari 0 sampai tak hingga ini adalah X pangkat P gitu kan. Bisa kita mau jadikan X pangkat P di sini. Ini E pangkat min X dx ya. Berarti di sini jadinya adalah P plus 1. Simple as that ya kan, tinggal ditukar aja ininya. Nah, jadi ya udah, berarti karena ini 2/3, berarti ini masuknya adalah 5/3. Ya, gampang sekali kan? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada temu formulasi ya kita kalau bisa akalin ya kita akalin gitu. Oke, nomor 11. Nah, nomor 11 di sini gamma. Oke, saya ganti warna aja biar nggak bosen ya. Mau warna apa? Kuning ya? Coba kuning. Atau ya kuning aja dulu deh. Habis itu merah.
Nah, ini gamma 0 sampai dengan tak hingga, ini adalah X pangkat 5, Y pangkat min X kuadrat, dx. Nah, ini sudah memenuhi kaidah fungsi gamma belum? Ini, nomor 11. Belum. Belum, Mas. Belum. Kenapa? Kenapa belum? Karena Pangkat E-nya itu, Mas. Ya, ininya ya. Karena di sini kita maunya adalah E pangkat min sesuatu. Ya, min satu variabel ya. Bukan min X kuadrat. Ya, jadi gimana cara mengakalinya? Ya, kita ambil permisalan. Permisalan bahwa misalkan kita ambil, nah ini kan udah ada buktinya ya. Ini saya nggak ngelihat ini loh. Ini saya nggak lihat ini. Saya langsung misalkan Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat ya. Teman-teman mau misalnya U juga silahkan. Ini cuma masalah variabel ya. Berarti gimana nih? Apakah sudah cukup sampai gini saja? Jadi kita cari DY sekarang ya. DY sama dengan berapa? Halo? 2x dx. 2x 2x dx ya. Oke. Nah, supaya lebih enak gitu kan kita mengintegralkan dan lain-lain kita substitusi, maka kita bisa ubah. Ya, jadinya adalah ini X sama dengan apa? Oh, Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan Akar Y. akar Y ya. Oke, ini suara saya putus-putus atau enggak ya? Aku takutnya ini. Jelas, Mas. Jelas. Jelas ya. Oke. Kemudian dx sama dengan, berarti kan tinggal diubah ya, dy per 2x. Ya, seperti itu. Ya, tentu saja karena kita mengganti variabel, biasanya kita harus ganti batasnya. Jadi batas atasnya apa? Misalnya, oke, yang atas berarti x sama dengan tak hingga. Berarti y-nya sama dengan berapa? Kalau kita substitusi ini tak hingga, maka ya y-nya juga tak hingga ya. Kan ini linear ya, bukan linear sih, maksudnya satu sebanding ya, banding lurus gitu ya. Maka kalau x-nya ini limit tak hingga, y-nya juga menuju tak hingga ya. Sebenarnya nggak boleh tak hingga kuadrat tuh nggak boleh. Tapi ya karena di sini kita ambil limit, ya, maka udah kita anggap saja tak hingga. Dan ini x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0 ya, jelas ya, karena kita substitusi 0-nya ke sini, berarti y sama dengan 0. Ya, jadi ini kita bisa ubah batasnya. Ini tak hingga 0, yang tidak berubah. Terus di sini X pangkat 5, berarti jadinya adalah ini X pangkat 4 kali X. Ya. Oke, saya sisakan X-nya 1 ya. Kenapa? Karena nanti supaya bisa mengeliminasi sama X yang ada di sini. Itu. Saya sisakan X-nya 1. Karena di sini jadinya adalah X kali X pangkat 4. Ya. Ini E pangkat min Y, ya, karena Y-nya sama dengan X kuadrat. Nih. Kemudian kali sama DX. DX-nya adalah DY per 2X. Ya, di sini kan X-nya bisa saling mencoret. Ya, hilang. Kemudian di sini ada X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 berarti berapa nih? Kalau X pangkat 4 dijadiin Y, jadinya berapa? X pangkat 4 jadi Y. Y pangkat 2, Mas. Kuadrat. Betul, kuadrat ya. Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini saya kasih garis ke sini. Ya, karena ini kan sama-sama dikuadratin gitu. Kemudian ya, ini sudah semuanya dalam Y, maka kita keluarin variabel yang tidak perlu. Bukan variabel, konstanta. Ya, ini kita tidak perlu dalam integrasi, ya udah kita keluarin. Jadinya apa ini? Y kuadrat, E pangkat min Y, D. Oke, ini apakah sudah memenuhi kaidah fungsi gamma atau belum? Sudah, Mas. Sudah ya, jadinya berapa? Setengah kali gamma apa? 3. Sama 3. 3 ya. Ya ini ya, 3, Mas. ke bawah. Jadinya P plus 1. Oke, sip. Terakhir, sebelum kita lanjut ke beta, ya, ini nomor 11 ya. Nomor 14. Oke, tadi saya janji mau ganti warna ya. 14. Oke, 14 tadi apa?
Oke, ada len-nya ya. Len dalam akar ya. 1, 0, 3, berarti ini len X, ini akar 3. Berarti ini pangkat sepertiga ya. X. Nah, oke, sebelumnya saya mau copy dulu apa yang kita pakai di sini. Oke, kita pakai ini aja ya. Kita pakai yang ini. Kita nggak usah pakai yang pertama. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan ini. Oke, sekarang bagaimana caranya gitu kan? Kita hanya punya len X. Nah, maka kita bisa gimana caranya supaya kita bisa memperoleh ini. Pertama kita cari E pangkat X. Kita butuh E pangkat min X. Kemudian kita mau menghapuskan len. Nah, ini mirip dengan situasi yang tadi. Dengan situasi yang tadi, kan kita mau menghapuskan len. Kalau kita ingin menghapuskan len, berarti kita coba ambil permisalan E pangkat min X. Kita coba ambil E pangkat min X. Itu ya. Jadi kita ambil fungsi substitusi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi misalkan X sama dengan E pangkat min X. Sorry. X sama dengan misalnya Y pangkat E pangkat min Y. E pangkat min Y. Nah, misalkan seperti ini. Ini misal. Kemudian, kalau misalnya ini, tapi di sini tidak bisa menghasilkan tak hingga ya. Kalau misalnya ini substitusi, sebentar, bisa sih, bisa menghasilkan tak hingga. Oke, berarti ini dx sama dengan apa? Dx sama dengan min E pangkat min Y dy, ya kan? Nah, ini terus habis itu karena kita ganti variabel, kita harus ganti batas. Jadi kalau misalkan x-nya sama dengan 1, maka y sama dengan berapa? Kalau x sama dengan 1, y-nya berapa? 0. Ya. Kalau x-nya sama dengan 0, y-nya tak enggak. Oke ya, mirip seperti yang tadi, berarti ini jadinya apa? Jadinya ini tak ini jadinya 0, ini tak enggak. Kemudian len x berarti kan ini ya 3 akar len E pangkat min Y ya. Kali dx adalah min E pangkat min Y dy. Ya. Nah, sekarang karena kita mau nyata hingganya ada di atas, maka kita kali min 1. Berarti ini hilang min 1-nya. Berarti ini min 1, min ini hilang. Oke. Ini E pangkat min Y. Kemudian ini len E pangkat min Y jadinya adalah min Y. Jadi ini adalah min Y pangkat Y pangkat sepertiga ya. Y pangkat sepertiga itu. Kemudian di sini dy. Ya gitu ya. Kemudian gimana caranya? Jadi ini kan sudah ada E pangkat min Y ya. Nah, di sini kan ada min sama Y. Kita bisa pecah ya. Jadinya adalah ini min 1 pangkat sepertiga. Ini adalah Y pangkat sepertiga dy. Ya. Oke, min 1 pangkat sepertiga berapa? Ada yang tahu nggak? Jadi kan min 1 kali min 1 kali min 1 kan sama dengan min 1 ya, enggak sih? Ya kan? Jadi min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Maka min 1 sama dengan min 1 pangkat sepertiga. Ya enggak? Ya ini ya. Maka min 1 pangkat sepertiga ya udah min 1. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ya gitu ya. Berarti ini jadinya apa? Min tak hingga 0 sampai tak hingga, ini E pangkat min Y, Y pangkat sepertiga, dy. Oke, apakah sudah memenuhi kaidah gamma di sini? Halo, tes?
Ini masih masuk suara saya? Ya, Mas. Mas. Masih, Iya, Mas. Berapa jadinya? Min gamma Gamma 4/3. 4/3. Jadi, oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Mas mau nanya, Mas. Ya, monggo, silakan. Tadi yang minus E pangkat minus D itu terus minusnya hilang gimana? Yang mana? Nah, yang itu tadi. Yang ini? Ya, terus hilang minusnya. Oke. Oke, sip. Ya, jadi kan gini ya. Kan kita di sini tujuannya adalah kita mau ubah supaya gimana taingganya ada di batas atas, nolnya ada di batas bawah. Itu maunya kita kan. Caranya adalah dengan mengkalikan min 1. Jadi ini min taingga 0 sampai dengan taingga 3 len E pangkat min Y. Ini kan kali sama min E pangkat min Y dy. Nah, kan di sini ada min. Ada min, di sini ada min. Ya, jadi ini bisa hilang, jadi positif. Gimana? Udah paham? Oke ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita lanjut? Oke ya, tidak ada ya. Next. Ya. Ya, silakan. Mau tanya, Mas. Suaraku masuk ya? Masuk. Udah masuk. Oke. Yang tadi lo yang AK yang itu loh. Yang mana? Akar 3 len pangkat min Y Ya, ini. bisa jadi itu min Y pangkat 1/3 tadi gimana? Ini jadi ini. Iya. Oke. Ya, mula-mula kita lihat dulu isi akarnya ya. Oke. Len E pangkat min Y ini berapa sih hasilnya? Min Y kan? Len E pangkat min Y sama dengan min Y. Paham kan sampai sini? Ini. Oh iya. Makanya ini dia kan kayak gini ya. Y pangkat 1/3. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, belum ya? Oke. Begitu kita lanjut. Nah, ini intermezzo ya. Ini intermezzo, kenapa sih fungsi gamma itu tidak berlaku untuk P lebih kecil dari 0? Jadi kan syaratnya tadi apa? P lebih besar dari 0. Oh, ini harusnya P lebih kecil sama dengan 0. Nah, kenapa tidak berlaku untuk P lebih kecil sama dengan 0? Nah, ini bisa dilihat ya. Itu ternyata dia nilainya itu undefined. Nah, ini yang bisa dilihat ya. Jadi dia ketika gamma P itu menuju 0, ya, dia menuju 0, itu akan menuju taingga. Sedangkan dalam matematis, ya, supaya suatu fungsi itu memiliki nilai yang apa istilahnya, nilai yang berhingga atau nilai yang finite, maka nilainya tidak boleh menuju taingga. Nah, kalau dia sudah menuju taingga, maka dia sudah bukan nilai yang finite. Ya, sedangkan kita kalau nilai yang infinite itu maknanya itu tidak ada maknanya. Ya, makanya itu kita hanya ambil gamma untuk yang lebih besar dari 0, untuk P yang lebih besar dari 0. Gitu ya. Ini hanya intermezzo, tidak usah dihafalkan ya. Gitu. Oke, next ini untuk tambahan fungsi gamma. Jadi ini harusnya sudah dibuktiin di kelas ya pakai persamaan koordinat polar bahwa gamma setengah ternyata ini punya nilai yang enak ya, nilai yang enak itu yang akar pi. Nah, kemudian ada sifat lain untuk P, gamma P kali gamma 1 min P itu sama dengan pi per sin P kali P. Nah, ini dari buku Boas ya, penurunannya ada di buku Boas, juga bisa dicek. Itu ya, itu untuk tambahan sebelum kita masuk ke fungsi beta. Oke, sekarang kita masuk fungsi beta. Bentuk integralnya seperti ini ya. Jadi ini bentuk integral fungsi beta sebenarnya ada 4. Nanti saya akan tunjukkan di slide ini. Ya, oke. Jadi bentuknya adalah dari 0 sampai dengan 1, x p pangkat min 1,
X pangkat P min 1 kali 1 min X pangkat Q min 1 dx dengan P dan Q sama-sama lebih besar dari 0. B dengan BPQ sama dengan BQP. Ya, ini dengan mudah bisa dibuktikan ya. Teman-teman tinggal lihat aja buktinya di sini ya, dari persamaan 8 hubungan dengan fungsi gamma. Jadi beta PQ itu sama dengan gamma P, gamma Q per gamma P plus Q. Nah, ini diingat-ingat ya, ini bakal banyak dipakai. Itu persamaan 6, 7, dan 8. Nah, tadi kan saya bilang bentuk integral fungsi beta tuh ada 4. Halo, ya? Ada yang ingin masuk? Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, ini dari persamaan 6 tadi saya pindah lagi ke sini. Ya, jadi di buku BOAS itu mulainya dari sini. Mulainya dari yang pertama, kemudian dicari ini, bisa ketemu yang kedua, ya, ketemu yang ini, dan ketemu yang ini. Tapi kalau dari videonya Pak Edi, itu mulainya itu dari sini. Mulainya itu dari sini, kemudian ke sini, baru ke sini, dan ke sini. Nah, gitu. Tapi sebenarnya sama saja ya. Dan pembuktiannya sudah ada ya. Sudah ada baik di buku BOAS sama di videonya Pak Edi sudah dibuktikan untuk yang 1, 2, 1, 2, 3. Ini sudah dibuktikan di kelas ya. Jadi tidak saya buktikan di sini. Tapi ternyata bapaknya ngasih PR, ya nggak, kasih PR, itu disuruh membuktikan yang keempat. Iya nggak? Tolong dikonfirmasi dong. Benar nggak dikasih PR membuktikan fungsi beta yang keempat ini? Iya, Mas. Ya betul ya. Ada yang pernah nyoba, udah pernah berhasil, ya, misalnya apa? Oke, kayaknya belum tahu ya. Belum ada yang tahu. Ya, jadi pemisahannya kenapa demikian ya, nanti ada penjelasan. Tes, ini masih jelas belum? Masih jelas atau patah-patah? Udah jelas, Patah-patah, Mas. Mas. Tapi sekarang udah. Tadi patah-patahnya di bagian mana? Dari awal jelasin Mas kalau di tempatku. Dari awal banget ya. Kalau ada 4 macam itu. Halo? Oke. Ini udah jelas ya harapannya. Ya, semoga sudah jelas. Oke, ini tolong dikonfirmasi dong, ini sudah jelas belum suara saya? Takutnya nanti saya turunin terus tidak ada yang dengar itu kan. Udah Mas. jelas, Mas. Ya, oke. Ya, jadi ini kita akan mulai berangkat dari fungsi yang pertama ya, fungsi yang ke-6. Ya, kita akan substitusi ke sini. Oke, karena ini X ya, ini X, saya ganti dulu ini. X. Ya, jadi X sama dengan T per T plus 1, maka T itu sama dengan X per 1 min X.
Tuh. Ya bisa dicoba, ini tinggal dikali silang terus dikelompokin gitu. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan dx itu sama dengan nanti bisa dibuktiin ya. Dx itu sama dengan atau sebentar gimana ya supaya enak nulisnya. Oke, saya tulis ulang aja kayak gini ya supaya lebih enak dilihat. X sama dengan T plus 1, kemudian maka di sini T sama dengan X per 1 min X gitu. Terus di sini dx itu sama dengan 1 per T plus 1 kuadrat dt. Ya, nanti silakan dibuktiin ya. Ini akan dapat seperti ini. Kemudian karena kita ganti variabel, maka batasnya, jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka T-nya adalah kalau X-nya sama dengan 1, maka T-nya jadinya limit ya. Kayak gini. Sekarang batas ya, batas. Kalau untuk X sama dengan 1, maka jadinya adalah T sama dengan limit X mendekati 1 untuk X per 1 min X. Kenapa saya pakai limit? Pertanyaannya kenapa saya pakai limit? Karena kita lihat penyebutnya ini. Penyebutnya kalau saya substitusi X sama dengan 1, maka jadinya kan 1 per 0. Jadinya kan tidak terdefinisi. Nah, jadi saya harus mengambil limit. Nah, ternyata hasil limitnya itu adalah tak indah. Ya, hasil limitnya adalah tak indah. Nanti bisa dibuktikan. Kemudian kalau misalnya saya ambil batas bawahnya X sama dengan 0, maka saya dapatkan T-nya sama dengan 0 juga. Ya. Kita tinggal substitusi, berarti 0 per 1 jadinya 0. Gitu. Maka dengan adanya informasi ini, kita bisa coba mengubah di BPQ sama dengan integral tak hingga sampai 0 sampai dengan tak hingga ya. Nah, ini yang kita ubah ya, bukan yang atas. Yang atas tuh hasil. Yang atas tuh hasil. Jadi ini di 0 sampai tak hingga X kita ganti sama ini jadi T per T plus 1 pangkat P min 1 gitu. Terus dikali sama 1 min X. 1 min X berarti kan 1 min T per T plus 1. Ini adalah Q min 1. dx-nya adalah ini 1 per T plus 1 kuadrat dt. Ya. Kemudian kalau kita sederhanain yang bisa disederhanain, jadinya adalah ini ya tak hingga 0 sampai tak hingga, di sini adalah T pangkat. Di sini yang bisa kita kelompokin itu adalah ini ya. T pangkat min 1-nya, T pangkat plus 1-nya kita bisa kelompokin. Ini T min 1 ini halo wah nggak ada yang jawab. Iya Mas, tadi putus-putus. Sekarang gimana, udah jelas? Udah. Ya kalau putus-putus aku kayaknya harus sambil cek WA ya. Cek WA. Ya nanti kalau misal ada apa-apa langsung ping lewat WA ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu sebelum siangnya tambah parah. Ya memang malam kayak gini ya. Tahu juga kenapa. Oke, yang kedua ini singkat cerita ya. Ini bakal jadi 1 1
per T plus 1 ya. Jadi T plus 1-nya ada 3 ya. Oke, ini kalau T plus 1 ada DT. Tadi kita bilang nih, kalau misalnya jumlahkan semuanya, ini kan kali, kalau misalnya kita kalikan, berarti kan pangkatnya dijumlah. Jadinya adalah hingga 0 sampai dengan tak hingga. Oke, tes. Halo, apakah sudah jelas? Sudah, Belum? Mas. Masuk, Kak. Udah. Sekarang Oh, Mas, sudah, Mas. Ya, ini sudah pakai kuota ya. Oke, kita lanjut. Jadinya tadi putus-putusnya sampai mana? Coba dari itu Mas yang apa? T pangkat P-1 paling bawah. Yang ini? Iya. Yang sini? Oke, saya tahu. Saya pakai pintar. Yang ini? Iya. Ini. Ya, jadi oke. Ya, jadi kan kita sudah dapatkan 3 suku ya. 3 suku. Nah, yang ini T per T plus 1 kan ini saya tinggal keluarin pangkatnya ya. Terus yang di sini ini saya samain penyebut, ternyata dapatnya 1 per T plus 1. Ya kan kalau 1 dipangkatin berapapun kan 1 ya hasilnya ya. Maka di sini bawahnya kan penyebutnya T plus 1 pangkat Q min 1 gitu. Terus di sini 1 per T plus 1 pangkat 2-nya kita diemin, nggak kita apa-apain. Nah, ini jadinya kan di sini di bawahnya kan ada T plus 1, T plus 1, T plus 1. Kalau kita kalikan 3-3-nya, kan jadinya pangkatnya dijumlah toh. Ya, kalau pangkatnya dijumlah kan jadinya P-1 tambah Q-1 tambah 2. Berarti kan jadinya apa? Jadinya, ya atasnya kan T pangkat P-1, yang bawahnya jadi T plus 1 P tambah Q D T. Ya, sesuai sama yang ini. Oke, ada pertanyaan atau sudah jelas? Halo? Masih nyambung suara saya? Masih Mas. Ya, harusnya oke, nanti silakan dibaca lagi ya. Ini tidak ada nothing new sebenarnya, tinggal pembuktian. Ya intinya ini ya, substitusinya pakai yang ini. Oke, kita langsungnya ke latihan soal kalau begitu. Ya, ini adalah latihan soal. Jadi ini agak sedikit kompleks ya. Pertama, jadi kita harus ubah dulu ke fungsi beta. Ya, jadi express the following integrals as b functions and then ya dalam gamma function. Jadi kita ke fungsi beta dulu baru fungsi gamma. Nah, terus ya udah dari fungsi beta, fungsi gamma tuh baru cari hasil angkanya gitu, hasil bilangannya. Ya ini saya nggak tahu ya, ini 30 udah 23.3 berarti sekitar 27 menit lagi ya, kita lihat bisa bahas berapa soal ya. Oke, nggak apa-apa, kita usahakan saja ya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Kita mulai dari yang nomor 1. Saya belum pernah pakai warna putih ya. Ini warna putih aja. Ini 1. 0 X pangkat 4 dx. Ini 1 min X kuadrat. Ya ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengubah ke fungsi beta. Terus kita bertanya-tanya juga, fungsi mana yang mau kita pakai? Kan ada 4 toh. Nah, jadi caranya adalah kalian cukup gunakan di antara 4 ini, kalian pilih salah satu yang bentuknya paling mendekati integral pada soal. Nah, gitu ya. Jadi pilih salah satu
yang mana integralnya paling mendekati di soal. Ini saya copy 4-4-nya ya. Copy 4-4-nya, terus kalian bandingkan. Kita bandingkan. Oke, sekarang kita lihat bentuk integralnya ada seperti ini. Kira-kira menurut teman-teman fungsi mana yang paling cocok? 1, 2, 3, atau 4? Empat, Mas. Yang pertama, Mas. Pertama ya. Kenapa yang pertama? Karena lihat ini. Ini kan ada min. Yes. Ya, ini kan ada min. Ini ada min. Ini ada min. Ya. Terus di sini 1, di sini juga 1. Ya, kalau yang keempat ini apa? Plus kan? Nah, ini plus, ini itu min. Nah, sedangkan kalau fungsi ketiga kan udah jelas salah ya, karena kita nggak pakai trigonometri. Kalau fungsi kedua salah karena ini A min Y. Soalnya ini 1 min sesuatu, berarti ini coret. Yang pertama, yang keempat, ini 1 plus sesuatu, berarti coret. Berarti yang kita gunakan adalah yang pertama. Nah, gitu caranya ya, buat memilih bentuk mana yang paling cocok. Ya, dia adalah yang pertama. Oke, tapi di sini kita masih punya kendala. Kendalanya apa? Ada yang bisa menebak apa kendalanya kita di sini? Ya? Bagaimana? 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. Ya, ini kendalanya ya, 1 min X kuadrat. Berarti kita harus memisalkan. Dan lagi kita ambil pemisalan. Berarti kan misalkan aja Y sama dengan X kuadrat. Itu toh. Nah, biar cepat saya langsung aja ya. Jadi kan di sini X sama dengan akar Y. Ini DY sama dengan 2X dx ya. Ya, atau kan dx sama dengan 2 dy per dx. dy per 2x. Sorry. Ya, ini ya. Terus batasnya, batas atas, batas bawah, batas. Kalau X sama dengan 1, maka nanti Y-nya dapatnya adalah 1 juga. X sama dengan 0, maka Y-nya juga 0. Ya, nanti tinggal disubstitusi ke sini. Ya, di sini oke, berarti 1 batasnya tidak berubah. X pangkat 4. Ya, di sini berarti kan X pangkat 4 terus dx-nya adalah 2 dy per 2x. Ini per akar 1 min y, ya. Nah, di sini kan ada x, kita bisa coret 1, berarti ini 3 nih, gila. Nah, terus di sini ada setengah, setengahnya bisa kita tarik keluar, integral mau sampai dengan 1. Ini x pangkat 3 kalau kita ubah ke y, berarti kan kita tahu y sama dengan x kuadrat. Kalau misalnya kita mau jadiin x pangkat 3, berarti kan jadinya ada y kita sama-sama kuadrat. Ini 3 per 2, ini x 3 per 2. Ya. Kita sama-sama pangkatin kedua-dua dengan 3 per 2. Jadinya adalah y pangkat 3 per 2 sama dengan x pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, ini kita ganti x pangkat 3-nya jadi y pangkat 3 per 2 kali dy per 1 min y. Oke. Kira-kira menurut teman-teman, ini sudah memenuhi kaidah beta atau enggak? Sudah memenuhi fungsi yang di sini atau enggak? Sudah, Mas. Udah, Mas. Udah ya, cuman kan kita harus hati-hati gitu kan. Nah, supaya lebih mirip lagi, supaya lebih mirip lagi, ya kita bentukin kayak gini gitu. Jadi kan ini y pangkat 3 per 2, jadi ini karena ini 1 min y ya, 1 min y. Pertama, karena dia di bawah, karena dia ada di dalam akar, berarti ada pangkat setengah di sini. Ya. Kemudian karena dia ada di bawah, berarti kan min. Kalau dinaikin ke atas jadi pangkat negatif. Ini di. Oke, jadinya bagaimana? Berapa nilai P, berapa nilai Q? Ayo, berapa nilai P, berapa nilai Q? P-nya 5 per 2, Mas. 5 Ya, per P-nya 2, Q-nya 1. Oke, Q-nya adalah 1 ya, Setengah. berarti setengah tambah 1. Ya, setengah. Ini 5 per 2. Ya, 5 per 2 sama setengah. Ya, ini sekali lagi kita juga bisa ngakalin ya. Kita bisa ngakalin bentuk ini jadi yang lebih enak dilihat. Ini kan kita bisa bentuk jadinya adalah apa nih? Ini kan kalau P min 1 berarti kalau kita pindah ke depan kan jadinya P plus 1 gitu kan. P plus 1
Terus karena ini Q min 1, kita pindah ke depan jadinya Q plus 1. Kan gitu. Ya 1, 0, X pangkat P, 1 min X pangkat Q, dx. Nah ini kita ngapain mempersulit hidup. Kan? Berarti gamanya, ini sama dengan B. Oh ya harus hati-hati juga. Ya ini kan ada setengah ya, berarti setengah B, P, berarti P-nya tadi adalah 5/2, ini 5/2, Q-nya adalah setengah. Oke, paham teman-teman? Apakah sudah paham? Halo? Paham, Mas. Paham ya? Ya, simple as that. Ya. Nanti terus gimana, Mas? Kalau mau diubah jadi fungsi gamma, ya kita gunakan ini yang persamaan 8. Berarti kan tadi apa? B 5 berapa nih? 5/2 setengah ya. Berarti B 5/2 setengah. Ini kan nanti tinggal masukin gamma 5/2, gamma setengah, per gamma berapa nih? 5/2 tambah setengah berarti 6/2 3. Nah, nanti silakan hitung berapa. Wah, bisa lah ya. Kan di sini oke, di sini kan sudah ada bantuan ya, gamma setengah itu sama dengan berapa akar pi kan? Berarti kalau gamma 5/2 berarti kan sama dengan apa? 3/2 kali setengah kali pi, akar pi. Ya, nanti bisa dihitung pakai yang tadi itu penjumlahan tadi. Jadi kan 5/2 kan setengah tambah 2 ya. Itu. Ya, bisa lah teman-teman ya. Harusnya. Next, kita coba cari soal yang ada sin cos. Oke, nomor 2. Kita pakai sin cos 2. Mana ya caranya? Oh, gini aja deh. Aku copy dulu. Aku copy. Ya, aku tuh salin dulu, baru hapus. Gitu. Ini sin pangkat 3x cos x dx. Oke, ini baru hapus. Ya, karena kita ngomongin sin cos ya sudah jelas ya, fungsi integral mana yang bakal kita pakai. Yang ini, copy. Nah, ini kita copy paste dulu, biar enak. Ya, jadi besok ketika kalian ngerjain ujian, ya sedia catatan saya itu di samping. Ya, entah kalian mau ngeprint, kayak mau nulis, kayak terserah. Sedia, tapi sedia di samping. Biar kalian enak tuh, tinggal ngecocokin, terus langsung ngerjain. Daripada nanti bolak-balik lagi. Mana sih PPT-nya, mana filenya. Kan mendingan udah di samping gitu kan. Oke, jadi di sini udah jelas ya. Kita tinggal sederhana ini. Ini kan batasnya sudah benar toh. Batas atas sama batas bawahnya sudah benar, jadi kita tidak perlu manipulasi konstanta. Kita tidak perlu manipulasi variabel itu. Nah, di sini kan ada berarti kalau misal kita mau ubah jadi sin kali cos, berarti ini jadinya sin x, ini cos x dx. Ini pangkat berapa yuk sinnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Berapa pangkat berapa sinnya? Halo? 3/2, 3/2, Mas. Kalau cosnya berapa? setengah. Nah, Satu per dua, Mas. Ya, 1/2. Oke. Berarti sekarang kita sudah bisa mencari ini. Ya kan ini bentuknya sudah sesuai. Nah, tapi harus hati-hati. Karena banyak terjebak dengan melupakan angka 2 di depannya ini. Nah, itu harus hati-hati. Nah, jadi bagaimana cara mengakalinya? Ya udah kita kalikan. Kalau kita misalnya ingin ada 2 di sini, ya udah kita kalikan sama setengah. Ya. Kan begitu. Oke, setengahnya mungkin saya taruh di luar ya, karena kan nanti ya kita nggak ikutin ke integral juga. Ya, oke, jadinya bagaimana nih? Berapakah nilai P, berapakah nilai Q? Berapakah nilai P, berapakah nilai Q? Ya, tapi sebenarnya pun kita bisa akalin ini lagi ya. Saya ini 2P plus 1 ya, kita mau pindah ke depan, jadinya apa? Saya ganti warna ya biar nggak tercampur. Warna hijau misalkan. Berarti kan kalau misalnya ini 2P min 1 di sini berarti kan depannya jadinya adalah P plus 1/2, ya kan? Ya karena kan ini P ini 2P min 1 ya ini, maka jadikan ini P plus 1, ini 2P, P plus 1/2,
Nah, ini kan P plus 1 per 2. Berarti sama, Q-nya juga gitu. Ini Q plus 1 per 2. Ya, ini maka jadinya 2 integral 0 pi per 2. Ini sin P, ya sin theta P. Sin theta pangkat P, cos theta pangkat Q. D theta. Kan lebih enak toh. Maka jadinya berapa nih? Gamanya berapa nih? Lo ada yang bisa bantu? Gamanya berapa? Gamma. Betanya berapa? P-nya 5/4 bukan, Mas? 5/4 ya. Kan ini 3 per 2 tambah 1 per 2 kan? Terus yang ini 1 per 2 tambah 1 per 2. Ya, ini jangan lupa setengah ya. Kan kita kan fungsi betanya tuh dari sini sampai sini. Nah, duanya ingat ya. Duanya ingat. Jangan sampai ketinggalan. Ini setengah, bla bla bla. Terus habis itu kita tinggal hitung. Ini setengah, beta. Ini berapa? 5 per 2. Nah, ini 5 per 4 ya. 5 per 4. Ini 3 per 2 per 2. Berarti 3 per 4. Oke, ada pertanyaan? Udah jelas ya? Oke, no answer. Oke, suara saya masih masuk? Masih ya? Masuk, Mas. Oke, masuk ya. Thank you. Oke, jadi nomor 3, nomor 4 itu sama kayak nomor 1, yaitu 1 min sekian. Ya, nanti bisa dicoba. Sekarang yang baru berapa? Nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, saya janjian dulu deh. Kita buat perjanjian 1, 2, sudah. Yang belum, ini ada plusnya yang bawah yang 5, sama yang ada amin sekian, berarti yang 8. 1, 2, 5, 8 ya. Kita mau ngambil soal dari masing-masing contoh integral. Ya, next kita bahas nomor 5. Ini waktunya oke, masih 13 menit. Harusnya cukup sih ya. Oke, tadi 5 y kuadrat 2y. Y kuadrat dy kok 2y sih. Y kuadrat dy 1 plus y pangkat 6. Integral 0 sampai tak hingga. Oke, karena ini plus bawahnya, ya kita gunakan yang ke 1 plus sekian. Ya. Kan dia 1 plus sekian, maka ini kita gunakan yang ini, yang ke 11. Ya, kita gunakan nih. Ya. Tapi sebelum itu saya juga ingin manipulasi, sebenarnya saya ingin manipulasi. Berarti ini jadinya apa? Kalau misalnya kita mau jadikan ini misalnya y pangkat p dy 1 tambah y pangkat nggak bisa dimanipulasi. Saya ada ini terkopel ya, terkopel. Ada p plus q, ya udah nggak apa-apa, kita pakai cara biasa. Oke, tapi sebelum itu ya. Oke, menurut teman-teman ini sudah memenuhi kaidah integral beta atau belum? Udah kan, Mas? Sudah ya? Udah atau Iya. belum? Sudah. Udah, oke. Maka kita bisa cari nilai. Oke, berarti kan ini udah, berarti kan kerjaan kita simpel banget ya, kita tinggal cari persamaan. Kan berarti kita dapatkan 2 persamaan di sini. P plus 1 sama dengan 2, P plus Q sama dengan 6. Ya, dari sini kita bisa dapatkan P-nya sama dengan 3, maka Q-nya sama dengan berapa? 3, Mas. Berarti kan B 3. Udah easy as a pie. Gampang sekali ya teman-teman. Itu 8 sekarang. Last 8. Aduh, kalau kayak gini pasti pada ketagihan ngerjain matfish kan gitu. Udah ngerti caranya, udah ngerti konsepnya, soal apapun ya lewat. Gitu. Kalau nggak ngerti konsep, nggak mau dikasih rumus sebanyak apapun ya sama aja nggak bakal masuk. Jadi intinya kita tuh kayak apa ya? Kita fisikawan itu kalau ngerjain soal kayak gini tuh istilah kita kayak mekanik. Kayak mekanik. Kita ya harus belajar dulu. Dikasih alat misalkan harus tahu dong masing-masing alat tuh fungsinya apa, kegunaannya alatnya apa. Itu kita cuma dikasih satu kotak perkakas terus disuruh benerin mobil.
Tapi kita nggak tahu obeng itu fungsinya apa, palu fungsinya apa, ya sama aja bohong. Nggak bakal kelar mobilnya. Itu. Kayak itu. Oke, ini karena Amin Y ya. Kita pakai yang ini. Yang kedua. Oh, ini saya ternyata dua ini. Oke, ini ya. Oke. Sekarang menurut teman-teman nih, ini sudah memenuhi kaidah atau belum? Belum, Mas. Belum. Kenapa alasannya belum? Yang di akar 2X itu sama pembatas integralnya. Tapi kan batas integralnya A. Batas integralnya A. Oh, A yang di... apapun. Iya, Udah ya. Ya, A Udah, itu Mas. bisa bilangan apapun. Aha, A itu bisa bilangan apapun. Nah, tapi di sini kan kita belum ini ya. Kita udah dalamnya oke lah. Kita sudah jadi dalamnya. Oke, saya tulis dulu ya mungkin ya. Oh, terus ini kan jadinya X pangkat 2. Ini jadinya adalah 2 min X, gitu kan. 2 min X pangkat, berapa nih? Pangkat, berapa nih? Min berapa? setengah, min setengah. Nah, ya. Nah, tapi kan depannya kita belum tahu apa. Nah, kita lihat sekarang. Ini kan depannya 1 kan. Kalau tidak ada apa-apa di depannya, berarti kan 1 dikali sesuatu. 1 dikali 1. 1 bisa kita jadikan 1 per 1. 1 per 1. Nah, berarti kan udah hampir mendekati ya. Udah hampir mirip. Nah, sekarang. Kira-kira, kalau misalnya A-nya, kan kita udah tahu A-nya 2. A-nya itu 2. Kira-kira 2 itu harus dipangkatin berapa sih supaya bisa jadi 1? 2 dipangkatin berapa? Pangkat 0. Oh ya, oke, pinter. Semuanya udah pinter-pinter nyari di sini. Ya, berarti ini harusnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Jadinya di sini kita punya 2 persamaan ya. Bisa 2, bisa 3 ya. Udah. Berarti kan kalau saya sih ambilnya cukup yang ini ya. Cukup yang ini sama yang ini. Kan kita sudah bisa dapat P dan Q. Berarti ini P sama dengan kita dapat 2 persamaan P min 1 sama dengan 2 dan Q min 1 sama dengan min setengah. Berarti berapa nih nilai P, berapa nilai Q? 3. P-nya 3. Setengah. Nah, oke, berarti dapatnya apa? Berarti kita dapat P 3 setengah ya. Oke. Sebentar. Iya ya, harusnya nggak ada salah ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, apakah benar ya P plus Q min 1-nya hasilnya adalah 0? Tidak. Enggak ya, enggak 0 ya. Berarti something is wrong. Tapi padahal udah memenuhi ini kan. Udah memenuhi, ini sudah integral, udah bentuknya memenuhi ini. Memenuhi ketentuan. Atau aku salah tulis soal. 2, 0. X kuadrat 2X. 2 min X. Nggak bener. Kenapa ya? Ya oke, maybe mungkin bukunya juga salah ngasih soal. Bukunya juga salah. Tapi ya udah ya. Kalau misalnya kalian ketemu di ujian kayak begini, ya udah kalian tulis apa adanya. Gak usah panik, gak usah apa, kalian tinggal tambahin penjelasan. Ternyata kalau misalkan P-nya sama dengan sekian, Q-nya sekian, kalau dimasukin ke dalam sini, ke dalam P plus Q, min 1 itu tidak sama dengan 0. Udah kalian terangin aja besok. Gitu. Ya, kurang lebih itu sih untuk malam ini, tapi jangan left dulu. Karena ada kuis ya. Ini saya
stop recording dulu. Nah, stop share. Bentar ya.